Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dalam melanjutkan perkuliahan kita hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Ulfa Hidayati MM selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen risiko dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Baiklah, saya selaku moderator kelompok 5. Langsung saja saya selaku pemateri pertama akan memaparkan materi dengan judul pendekatan dalam manajemen risiko. Nah, pertama-tama itu bagian A, teori pendekatan dalam manajemen risiko. Nah, dalam mempelajari manajemen risiko, kita dapat menggunakan setidaknya 2 pendekatan, yaitu pendekatan finansial dan pendekatan non-finansial. Nah, melalui pendekatan finansial berarti mengelola atau memanage risiko dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan yang berhubungan dan akan berdampak secara langsung pada keuangan perusahaan. Nah, sedangkan jika melalui pendekatan non-finansial artinya adalah mengelola atau memanage risiko dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan yang tidak berhubungan dan berdampak dengan keadaan keuangan perusahaan tersebut secara langsung. Nah, artinya pendekatan ini digunakan dalam mempelajari secara risiko perusahaan yang memunculkan risiko awal sebelum dampak akhirnya yang akan berhubungan dan akan berdampak pada keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu dimensi yang harus diukur. Nah, di mana dimensi ini yang harus diukur itu ada 2 bagian. Yang pertama itu frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi, dan yang kedua itu keparahan dari kerugian tersebut. Selanjutnya menentukan kerugian. Nah, dalam menentukan kerugian ini, manajer harus berhati-hati untuk memasukkan semua kerugian yang mungkin bisa terjadi sebagai akibat suatu peristiwa tertentu, sebagaimana dampaknya terakhir terhadap keuangan perusahaan yang bersangkutan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya persilakan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri pertama, yakni pada bagian D, yaitu probabilitas atau pendekatan outcome. Jadi probabilitas ialah suatu yang dipergunakan untuk mengukur tingkat terjadinya sesuatu kejadian yang acak, menurut Mendenhall dan Kleinmuth 1982. Dalam mempelajari probabilitas ada 3 kata kunci yang harus diketahui, yaitu 1 eksperimen, 2 hasil atau outcome, 3 kejadian atau peristiwa atau event. Terdapat 2 jenis pendekatan dalam menghitung probabilitas, yaitu pendekatan yang bersifat objektif dan subjektif, di mana pendekatan objektif ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu pendekatan klasik. Perhitungan probabilitas secara klasik didasarkan pada asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama. Kedua, yaitu pendekatan frekuensi relatif. Di dalam praktiknya, frekuensi relatif ini sendiri bisa digunakan untuk memperkirakan nilai probabilitas. Hal ini dapat ditulis dengan rumus probabilitas terjadi suatu kejadian sama dengan jumlah terjadinya kejadian tersebut di masa lalu. Kemudian pendekatan kedua yaitu pendekatan subjektif. Probabilitas subjek didasarkan atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Jika tidak ada pengalaman atau pengamatan masa lalu sebagai dasar untuk perhitungan probabilitas, maka pernyataan probabilitas tersebut bersifat subjektif. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator serta pemateri pertama dan kedua karena telah memaparkan materi tentang pendekatan
pada manajemen risiko. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama serta pemateri kedua, yaitu pada poin E, metode perhitungan dan asumsi kejadian. Metode perhitungan risiko yakni metode untuk mengukur kemungkinan terjadinya risiko, antara lain metode binomial, metode Poisson, dan metode set score, serta mengukur dampak risiko dengan metode value matrix. Kemudian poin selanjutnya yaitu expected value. Expected value atau nilai yang diharapkan adalah apa yang mungkin Anda pikirkan, itu berarti secara intuitif pengembalian yang dapat Anda harapkan untuk beberapa jenis tindakan, seperti beberapa banyak pertanyaan yang mungkin Anda dapatkan jika Anda menebak pada tes pilihan ganda. Expected value dari suatu event dapat ditentukan dengan membuat tabel untuk hasil-hasil yang mungkin diperoleh dan menilai masing-masing hasil tersebut berdasarkan probabilitasnya dengan menambahkan hasil dari hasil masing-masing event tersebut dapat diperoleh expected value-nya. Rumus untuk menghitung expected value di mana ada beberapa kemungkinan sebagai berikut. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekiranya jika ada yang kurang dipahami, teman-teman bisa mempertanyakannya di dalam diskusi kita hari ini. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.